Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memberikan penjelasan soal insiden dengan Marc Marquez, Gresini Racing, pada balapan MotoGP Portugal 2024. Bagnaia dan Marquez terlibat tabrakan saat balapan menyisakan 3 lap lagi yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu kemarin. Dua pembalap juara dunia itu memang sedang bersaing sengit jelang balapan berakhir. Situasi bermula ketika Marquez berhasil menyalip Bagnaia, namun sayangnya setelah itu dia melebar. Bagnaia lalu berusaha kembali merebut posisinya untuk menyalip Marquez. Walhasil Bagnaia sudah masuk dan berada di sisi dalam daripada Marquez yang melebar. Akan tetapi, Marquez tampaknya memaksakan untuk segera berada di racing line yang sudah ditempati Bagnaia. Hingga akhirnya senggolan antara Bagnaia dan Marquez tak terhindarkan dan membuatnya tersungkur di area gravel di tikungan 5. Menanggapi insiden tersebut, Bagnaia menganggap Marquez lah yang bersalah. Saat menyalip saya, iya, Marquez, melebar. Ketika seorang pria melaju di depan Anda, yang sedang Anda perjuangkan, melebar. Kata Bagnaia usai balapan pada media scrum. Apa yang ingin Anda lakukan? Menyalipnya lagi untuk mengambil lebih banyak poin, ujar Bagnaia dilansir dari Crash.net. Menurut Bagnaia, tindakan yang ia ambil untuk kembali menyalip Marquez adalah tidak berisiko. Dari sisi saya, itu tidak berisiko, ucap Bagnaia melanjutkan. Ketika Marc tiba, dia mencoba menyalip. Dia melebar. Saya mencoba melewati batas. Dia melewati batasnya. Dan kami bertabrakan. Itu adalah sesuatu yang membuat saya marah. Tapi itu normal. Itu adalah insiden balap, ujar Bagnaia. Ya, pada akhirnya salah satu dari keduanya tidak mendapatkan sanksi dari FIM Stewart. Meski harus kehilangan poin, Bagnaia memilih tetap fokus untuk menatap balapan selanjutnya yang akan berlangsung ke Circuit of the Americas, kota, pada MotoGP Americas. Kami harus melanjutkan. Itu membuat saya marah karena saya finish dengan 0 poin, kata Bagnaia. Tahun lalu di balapan kedua saya melakukan hal yang sama, finish dengan 0 poin karena kesalahan saya. Tahun ini, karena insiden balapan. Kami tahu bahwa dengan 38 balapan tersisa, kejuaraan masih sangat panjang. Saya berharap bisa lebih konsisten. Bukan untuk mendapatkan 0 poin di balapan kedua. Jorge Martin yang keluar sebagai pemenang MotoGP Portugal kini memimpin klasemen sementara dengan jeda 3 minggu hingga balapan seri ketiga. Saya merasa percaya diri sebelum start. Perasaan saya bagus. Saya merasa lebih baik dengan cengkeramannya, tutur Bagnaia. Saya berpikir untuk menyerang dan memiliki kontrol yang baik atas ban saya. Tapi, begitu saya memulai, saya dalam masalah. Saya berharap untuk menjadi cepat. Orang-orang di depan terlalu cepat bagi saya. Saya mencoba menghindari semuanya dan mengatur ban. Itu sulit. Ketika Pedro Acosta tiba, ia terlalu cepat. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, banyak kecepatan, banyak selip. Bagnaia merinci kesulitannya yakni masalah cengkeraman. Saya berjuang di belakang para pembalap di depan untuk menutup garis dengan cengkeraman yang sama, kata Bagnaia. Mereka sangat cepat di tikungan 5. Saya mendapatkan keuntungan di bagian lain. Tapi di tikungan 4 mereka mendapatkan 2/10 di setiap akselerasi. Dan di tikungan 5 saya kehilangan 2/10 setiap lap. Itu sulit untuk dipahami. Saya mencoba untuk memiliki garis yang berbeda, saya mencoba untuk memiliki kecepatan tikungan yang sama dengan mereka. Tapi saya selalu melebar. Kami harus memahami hal itu. Hari ini saya mengalami masalah. Itu dimulai pada lap 7. Kami tidak menduganya, ungkas Bagnaia. Akhirnya Marc Marquez bisa podium perdana bersama tim Gresini Ducati. Marquez finish kedua dalam sprint race MotoGP Portugal 2024. Dia bahagia betul. Ketatnya balapan sudah tersaji sejak awal di sirkuit Portimao, Sabtu, 23 Maret 2024. Marc Marquez yang start dari posisi 8 memulainya dengan baik. The Baby Alien merengsek masuk ke posisi 3. Dalam putaran terakhir, Marquez terlibat duel sengit dengan Martin untuk berebut posisi kedua.
Vinales jadi pebalap pertama yang melintasi garis finish diikuti Marquez dan Martin. Raut kebahagiaan Marquez tidak bisa dibendung. Dia tidak pernah terlihat seperti ini setelah balapan selama bertahun-tahun. Tentu saja saya senang banget. Posisi kedua adalah target selanjutnya. Motor saya sangat bagus, saya merasa baik dan saya tidak sabar untuk hari esok, balapan utama, jelas dia. Marc Marquez mengakui sudah bikin kesalahan saat kualifikasi. Rider Gresini itu alami louside, alias terjatuh tikungan ke-15. Namun dia memetik berhasil pelajaran dari kejadian tersebut sehingga bisa finish di posisi 2. Saya menganalisa semuanya. Kali ini saya melakukan kesalahan krusial saat kualifikasi. Kecelakaan itu membuat saya kembali ke baris ketiga di grid, padahal posisi pertama, atau setidaknya kedua bisa dengan mudah diraih. Kesalahan itu adalah mengaktifkan perangkat ketinggian motor terlalu dini, ujar Marquez. Itu 100% salah saya karena saya mengaktifkannya saat saya sedang tancap gas, sambungnya lagi. Tapi yang terpenting bagi Marquez sekarang adalah motornya cepat dan bisa bersaing di barisan terdepan. Kami cepat hari ini, jauh lebih cepat daripada di Qatar. Jika Anda bisa menyalip, itu membuat balapan menjadi lebih mudah, katanya sambil tersenyum. Atas hasil ini Marquez sudah menyandang pebalap Ducati tercepat di sprint Portugal. Data juga menunjukkan bahwa Marc sudah menjadi pembalap tercepat di tikungan kiri. Sayangnya, sebagian besar lintasan mengarah ke kanan, senyum juara dunia 8 kali ini. Tapi kami sudah tahu sejak zaman Honda bahwa saya suka tikungan kiri. Sebaliknya, tikungan cepat di sisi kanan adalah titik lemah saya yang harus saya perbaiki di Ducati, ceplos dia. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengakui bahwa dirinya masih terbawa naluri untuk mengendarai motornya dengan cara Honda. Kebiasaan selama 11 tahun yang sudah terbangun di atas motor Honda masih sulit untuk dihilangkan dan itu wajar. Marc Marquez sudah berusaha untuk mengatasinya sejak tes pramusim MotoGP 2024. Menyesuaikan diri dengan gaya berkendara yang pas dengan Ducati Desmosedici GP menjadi salah satu fokus utamanya. Hanya saja, dalam situasi yang memancing kepanikan, Marquez secara tidak sengaja kembali ke kebiasaan lamanya. Ini terjadi saat Marquez mengalami kecelakaan dalam sesi latihan MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, kemarin. Marquez mengalami louside crash di tikungan 5 karena mengalami selip pada ban depannya saat berada dalam rombongan pembalap. Insiden ini didahului dengan momen goncangan saat pengereman sebelum juara dunia 8 kali itu terjatuh saat sedang mencoba untuk meluncur dengan motornya. Marquez berusaha memakai salah satu teknik andalannya untuk membawa motornya melewati sudut terdalam tikungan dengan cepat. Saat melakukan time attack, naluri saya muncul, dan saya terbiasa untuk melaju dengan sangat cepat di apex dengan Honda, dengan meluncur, ucap Marquez. Di titik pengereman saya mengalami goncangan di bagian pertama dan kemudian kecepatannya terlalu cepat tetapi saya mencoba untuk masuk dengan naluri itu yaitu sedikit meluncur. Kegagalan mengendalikan naluri ini menjadi ketakutan Marc Marquez dalam kepindahannya dari Honda di mana dia hampir menghabiskan seluruh karirnya di kelas para raja. Ketakutan terbesar saya adalah insting saya, gaya berkendara saya yang natural, ucapnya sebelum kejuaraan musim ini dimulai. Kembali ke masa sekarang, Marquez setidaknya bisa mengambil sisi positif dari kecelakaan pertamanya dengan Ducati pada akhir pekan lomba. Marquez kini tahu apa yang bisa dilakukannya dan apa yang tidak bisa dilakukannya dengan kuda besi barunya tersebut. Selain itu kecepatan Marquez juga meningkat di mana dia mampu menembus peringkat ketiga dalam latihan untuk lolos langsung ke kualifikasi 2. Tidak, Marquez tidak mendapatkan catatan waktunya itu dengan towing. Justru saat terjatuhlah, si alien berada di tengah rombongan pembalap. Marquez mengaku masih merasakan sensasi tidak nyaman saat berada di belakang pembalap lainnya sehingga ini akan menjadi tantangannya saat balapan nanti. Saya mendapatkan semua waktu lap saya dengan usaha saya sendiri, jadi mereka adalah tolok ukur yang lebih nyata, tandasnya.
Persaingan para pembalap MotoGP 2024 akan dilanjutkan pada seri balap MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, 22 hingga 23 Maret. Debut Marc Marquez sebagai pembalap Gresini dengan motor Ducati pada MotoGP Qatar 2024 menghasilkan finish sprint posisi kelima dan posisi keempat pada balapan utama di sirkuit Lusail, Qatar. Di sirkuit yang sebelumnya hanya sekali dimenangi Marquez, seri balap MotoGP 2024 Marquez bersama tim Gresini dinilai banyak pihak menjanjikan. Komentator, Neil Hudson mengatakan kepada TNT Sports bahwa Marquez menunjukkan potensi. Ya, dia kembali. Itu adalah trek yang tidak dia sukai. Bagi saya, dia masih belum nyaman dan belum menemukan setting yang dia suka, ucap Hudson dilansir dari Crash. Kami akan mengetahui lebih banyak setelah MotoGP Portugal karena ini adalah akhir pekan yang tepat tanpa 2 hari pengujian sebelumnya. Mantan pembalap MotoGP, Sylvain Guintoli menambahkan, dia masih memiliki pendekatan di mana dia ingin memahami motornya, memahami gaya berkendara, memahami keseimbangan terbaik. Dia kuat di zona pengereman. Jadi, itu adalah sesuatu yang mereka tidak ingin kehilangan, Marquez. Dari apa yang dia katakan, dia santai saja dan tidak ingin membuat kesalahan, tetapi di Portimao dia akan melepaskan monster itu. Mencoba memacu motornya untuk meraih podium. Tetapi, kondisinya tidak memungkinkan. Pembalap 1-3 lebih cepat dari saya. Tetapi, itu tidak membuat frustrasi karena saya sudah mengatakannya pada Kamis, posisi kami 4-5-6. Faktanya, kemarin di posisi kelima pada sprint, ucap Marquez. Selalu podiumnya dekat. Tetapi, memang benar saya masih belum merasa 100% nyaman untuk berkendara seperti yang saya inginkan. Mari kita lihat apakah kami bisa meningkat pada balapan berikutnya, tutur pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu. Marquez mulai menguasai GP23, sementara Francesco Bagnaia dan Jorge Martin beralih ke motor 2024 yang dikembangkan. Marquez masih melakukan penyesuaian halus untuk menemukan setup ideal saat ia menyesuaikan gaya berkendara dari Honda ke Ducati. Namun, pembalap 31 tahun itu belum pernah menang di Portimao, dalam 3 kali percobaan sejak MotoGP mulai membalap di sana pada 2020. Marquez merupakan pebalap satelit teratas di sprint dan Grand Prix Qatar sehingga ada alasan untuk optimis. Namun, konsistensi Bagnaia dan Martin tetap menjadi kendala besar yang harus diatasi akhir pekan depan. Manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, menyatakan Marc Marquez bakal punya kesempatan bergabung dengan skuadnya dan menjadi tandem Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Meski begitu, Tardozzi mengaku pihaknya tak mau gegabah. Dalam debutnya bersama Ducati dan Gresini Racing di seri Qatar, Marquez langsung tampil garang meski mengendarai motor lama alias Desmosedici GP23. Ia berhasil finish kelima dalam balapan sprint dan finish keempat dalam balapan Grand Prix. Tardozzi yang dikenal punya hubungan baik dengan Marquez, kontan memberikan pujian kepada pembalap asal Spanyol tersebut. Pria asal Italia ini bahkan meyakini bahwa cepat atau lambat Marquez akan memperebutkan kemenangan dan gelar dunia. Tanpa basa-basi, Marc Marquez disebut pembalap cerdas. Dia cerdas. Ia melakukan apa yang harus ia lakukan. Marc mencapai posisi untuk memperebutkan kemenangan. Ia adalah pembalap yang akan memenangkan banyak balapan dan mungkin memperebutkan gelar dunia, ujar Tardozzi kepada Corse di Moto pada Rabu kemarin. Tardozzi menyatakan, jika Marquez bisa meneruskan tren positifnya ini, maka ia akan punya kans menjadi tandem Bagnaia musim depan. Meski begitu, Marquez bakal bersaing dengan Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan bahkan Enea Bastianini yang saat ini sedang membela Ducati Lenovo Team. Sudah jelas Marc juga bisa datang dan bertarung demi menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Namun, kami tidak buru-buru. Saya tak tahu kapan keputusan ini akan diambil. Namun, Marc adalah seorang juara yang hebat, lanjut Tardozzi, yang juga mantan pembalap World SBK. Semua akan pasti bisa kembali ke papan atas kalau sudah niat.
Pujian untuk Marquez juga datang dari General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Ia mengaku tak kaget Marquez langsung tampil garang. Menurutnya, ini semua berkat talenta dan kemampuan adaptasi sang 8 kali juara dunia yang tak terbantahkan. Mark telah menunjukkan semua talenta dan kelasnya dalam kemampuan beradaptasi. Ia sudah menjadi protagonis yang menakutkan di atas motor yang benar-benar baru baginya. Dia menjadi rider terbaik di atas motor 2023 kami, tutur Dall'Igna via GP1. Ini semua berkat pengalaman dan hasrat seorang juara, yang ingin kembali ke performa yang baik. Jika ia sudah berkata begitu, maka ia akan membuat perbedaan dalam petualangan barunya, lanjut pria yang juga ex-direktur teknis Aprilia Racing ini.